Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Hari ini Senin 15 Desember 2025. Bacaan dari firman Tuhan kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21 sampai 27. Nats renungan kita khususnya terambil dari ayat 22 dan 27. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari rombongan nabi dari pegunungan Efraim. Berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian. Ayat 27. Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya. Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Dari ayat ini, pokok pikiran kita berbunyi, dasar serakah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada pernyataan seseorang. Dia dari keluarga petani dan bersaudara 11 orang. Tetapi mereka ini ke-11 ini tetap rukun. Ada yang bertanya, apa pedoman mereka untuk tetap akrab bersaudara? Jawabannya bahwa mereka sejak kecil sudah hidup berbagi. Masing-masing memikirkan kepentingan yang lain. Boleh dikatakan tidak ada sifat serakah, khususnya soal makanan, soal pakaian, dan tak berdalih untuk melakukan pekerjaan dalam keluarga. Saudara-saudari, Nabi Elisa telah menerima hikmat dari Tuhan untuk memberi nasihat kepada Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Hikmat itu datang kepada Nabi Elia dari Tuhan sebagai karunia. Karena itu, Nabi Elisa sedikit pun tidak mengharapkan upah atau imbalan dari Naaman. Berbeda dengan Gehazi, dia merasa sudah sepantasnya Nabi Elisa menyebut sesuatu untuk imbalan atas kesembuhan Naaman. Apalagi Naaman telah menawarkan berbagai pemberian yang mahal yang sengaja dibawa Naaman dari negerinya. Gehazi sangat kesal, bahkan kecewa atas sikap Elisa yang menolak pemberian itu. Karena itu, Gehazi menyusul Naaman dan mengatasnamakan Nabi Elia, meminta sedikit dalam tanda kutip dari barang yang tadi ditawarkan itu. Tentu saja Naaman dengan senang hati memberikannya. Gehazi yang dasar serakah. Maka Nabi Elisa mengetahui semua itu. Dia marah kepada Gehazi, bahkan menghukumnya dengan penyakit kusta. Naaman pindah kepada Gehazi sampai anak cucunya. Saudara-saudari, menjadi percakapan di negeri ini bagaimana orang korupsi dan bersifat tidak merasa puas dengan pendapatannya yang cukup besar. Tetapi bagaimana tidak korupsi kalau kesempatan terbuka lebar dan teman sekerja telah mendapat duluan? Mereka tidak tahan melihat gelimang uang. Sama dengan Gehazi melihat kesempatan baik untuk mendapat harta, sehingga Gehazi menyusul Naaman untuk mendapatkan harta yang memang didapatnya bukan dengan mencuri, bahkan boleh dikatakan dengan jalan halal, yang oleh Nabi Elisa melihat barang itu tidak pantas dia terima. Dibutuhkan kepekaan melihat saudara yang lain. Itulah yang dimiliki
oleh orang yang 11 bersaudara tadi untuk berbagi di negeri kita ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apa dasarnya Nabi Elisa memutuskan tidak ada maaf atas tindakan Gehazi? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda bagi pendeta yang menerima pemberian dalam tanda kutip uang bukan gaji dari seseorang karena tugasnya sebagai pendeta? Yang ketiga, apa usul Anda agar negara kita ini bebas dari korupsi? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, hati serakah sering menggoda kami dalam banyak kesempatan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk membangun sikap berbagi sebagai tanda kebersamaan dan persaudaraan dengan orang lain. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin.